ガブガブガブガブ。あとは好きにやってくれ、左右様。Pada suatu malam lahirlah dua anak kembar yang ditakdirkan menjadi penguasa dari sesuatu yang disebut Sugai. Meski lahir di waktu yang sama, tapi kesannya mereka pancarkan bagaikan pemisah antara siang dan malam. Dan inilah pasangan dari alam baka. Beberapa tahun pun berlalu, kini kita diperlihatkan seekor burung yang sedang dibidik dari dalam hutan. Si pemanah yang bernama Yuru ini adalah salah satu anak kembar yang kita lihat di awal tadi. Sesaat sebelum dia memungut buruannya, Yuru mendapati counterel pesawat di langit yang dikira kentut seekor naga olehnya. Sekembalinya ke desa, Yuru nampak disambut bestinya yang bernama Danji. Sembari bercerita tentang banyak hal, terungkaplah desa ini punya kepercayaan terhadap sesosok penjaga ilahi bernama Dewa Sayu. MC kita bukan cuma hebat dan tampan kayak gua, dia juga sangat baik hingga disayangi oleh semua warga desanya. Setelah mendapat omelan dari sang ibu, Danji langsung ngacir begitu aja. Yuru lalu memasuki sebuah bangunan untuk menemui satu-satunya keluarga yang dia miliki, saudari kembarnya Sang Malam, Asa. Okaeri, Ani-sama. Entah apa alasannya, tapi Asa selama ini selalu hidup dalam kurungan dan cuma bisa mengobrol dengan sang kakak seperti ini. Di tengah obrolan, Asa sempat menyinggung soal warga desa yang turun ke daratan rendah untuk bekerja dan mencari pasokan untuk desa mereka. Dirinya takut jika nantinya sang kakak juga akan pergi meninggalkannya. Jelas Yuru berjanji takkan begitu dan lebih baik dirinya berburu seperti tadi. Setelah cukup banyak perbincangan hangat, emaknya Danji datang ngasih tahu Dera sudah kembali dari daratan rendah. Setelah Dera barter banyak barang dan memberikan sebuah bola ke Yuru sebagai oleh-oleh untuk Asa, dirinya pun pamit pergi lagi mau kembali ke daratan rendah. Singkat waktu, di tengah Yuru yang lagi bantuin Danji, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit, disusul suara helikopter yang dikira raungan naga oleh kedua pemuda ini. Tapi, tiba-tiba saking dahsyatnya getaran barusan, Dera sampai bisa merasakannya juga. Sementara itu, fokus kedua pemuda ini langsung tertuju ke sebuah pesawat. Situasi semakin mencekam begitu beberapa helikopter datang dan mengejutkan semua warga desa. Naasnya tanpa mereka sadari, beberapa pasukan misterius sudah berhasil menyusup ke dalam desa. Setelah menyadari segel pelindung desa yang telah hancur, Bahyama yang tahu tujuan si dalang langsung memerintahkan ketiga anak buahnya untuk segera menyembunyikan Yuru ke suatu tempat. Di lain sisi, Yuru dan Danji yang baru tiba dibuat sangat terkejut melihat banyak warga desa yang telah dihabisi secara tragis. Keduanya pun langsung berlari dan tadi sengaja mendapati dua tentara yang sedang bersiaga. Usai menumbangkan kedua tentara tadi, Yuru dan Danji berhenti di gerbang utama desa karena akan lebih cepat lewat jalur rahasia. Danji yang melihatnya pun kaget karena baru tahu ada jalan rahasia seperti itu. Scene lalu berpindah ke seorang gadis bertudung merah yang baru turun dari helikopter, yang sesaat kemudian Gabu 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 gabu. Oh my god, saking kejinya, gadis ini tak segan-segan menghabisi ibu dari seorang gadis kecil. Bersyukurnya dia takkan menghabisi para bocil dan cuma menargetkan para orang dewasa.
Di tengah laporan, gadis ini ngerasa aneh karena regu daratnya yang tak bisa dihubungi sama sekali. Entah siapa Dera sebenarnya, tapi yang jelas pria ini meminta seorang rekannya yang bernama Hana untuk mengubah titik kumpul mereka. Karena Asa telah tiba di suatu tempat. Shin lalu menampilkan seorang gadis yang menyeret tubuh Mbah Yama dan mendatangi Asa di dalam selnya. Setelah menghabisi Asa, nampak Yuru yang datang terlambat dan menyaksikan adiknya yang telah bersimbah jus tomat. Hai. Asa da yo, Ani-sama. Mukai ni kita. Lah, kalau ini Asa, terus yang selama ini hidup bareng Yuru siapa dong? Pura-pura nggak tahu Sabi kali. Di tengah kebingungan dengan apa yang terjadi sebenarnya, satu-satunya yang mustahil dipercayanya hanyalah gadis dewasa di hadapannya ini adalah adiknya. Sementara itu, Dera berhasil menghabisi banyak pasukan seorang diri. Tapi tadi sengaja ia malah bertemu dengan si gadis bertudung merah tadi. Oh my god lagi. Ternyata alasan kenapa para warga desa tak bisa berkutik tadi ialah karena gadis ini memiliki familiar tak kasat mata. Dera yang entah bagaimana bisa melihatnya berusaha terus menyerangnya sembari terus menghindari setiap serangan dari makhluk itu. Kembali ke Yuru, Asa meminta maaf ke Ani-samanya karena niatnya tadi cuma matahin anak panahnya, tapi karena belum terbiasa dengan kekuatan ini, dia jadi bablas kayak tadi. Yuru yang masih abu-abu soal baik dan buruk, tak menyadari bolanya menggelinding mengenai Mbah Yama dan mengarah ke Asa yang telah tewas. Yang sesaat kemudian... Sekarang mana sisi baik dan jahat? Belum waktunya kita menentukannya. Sementara itu, Danji yang sedang menolong sang ibu yang untungnya masih selamat, langsung syok saat mendapati sang besti yang dibawa pergi oleh Dera. Dua helikopter kemudian nampak terus mengejar Yuru dan juga Dera. Ngerasa mustahil bisa lolos dari mereka, Dera kini hanya bisa bersabar menunggu Yuru menghentikan tangisannya. Setelah agak tenang, Dera memintanya untuk memasukkan kalung Dewa Sayu ke dalam sebuah lubang di antara patung besar ini. Setelah terus ditekan bahwa cuma Yuru yang bisa melakukannya, pada akhirnya dia nurut dan bergegas memasangnya. Beruntungnya para penembak jitu di helikopter dilarang untuk menembak Yuru. Alhasil, dengan mudahnya MC kita ini berhasil memasangnya tanpa kendala. Bersamaan dengan tetesan tinta merahnya yang mengenai kalung tadi, para penembak berhati-hati menargetkan Dera supaya mereka tidak mengenai Yuru. Sesaat sebelum bisa menembaknya, tiba-tiba aja kalung dan kedua patung penjaga di sana bereaksi dan bersinar seketika. Hingga akhirnya... Si gadis bertudung merah yang ternyata masih selamat dari ledakan granatnya si Dera tadi langsung syok mendapati dua helikopternya hancur yang membuatnya jadi terpaksa berjalan kaki menuruni gunung. Gak lama gadis ini juga merasakan ada Sugai yang muncul dan bertanya-tanya milik siapa itu sebenarnya. Hantu yokai Saiton monster siluman, meski berbeda-beda tapi semua itu adalah sebutan untuk suatu eksistensi mutlak. Dan kedua sosok di hadapan mereka saat ini adalah apa yang mereka panggil sebagai Sugai. Kedua Sugai Sayu bernama Hidari dan Migi ini untungnya sangat baik dan senang karena Yuru menjadi tuan mereka.
Tak disangka keduanya ternyata juga mengenal Dera sebagai abdi Sugai. Lalu dikarenakan waktu mereka nggak banyak, Dera meminta tolong supaya keduanya mau membantu mereka turun gunung. Sayang keduanya menolak karena tuan mereka bukanlah dirinya, melainkan Yuru. Gak lama dengan watadosnya gadis tudung merah bernama Gabi ini datang seolah nantangin solo versus squad melawan mereka. Udahlah gitu, Yuru yang merupakan anisamanya Asa seketika naik pitam saat diajak ikut dengannya. 一緒に来てもらおうか。 Di tengah Hidari dan Migi yang menunggu perintah darinya, sayangnya Yuru yang merasa tak pantas memerintah dewa penjaga seperti mereka, mengaku takkan memberikan perintah apapun. Alih-alih memerintah, dia lebih ingin meminta tolong dua hal. Yang pertama, pergi ke desa dan menyelamatkan sebanyak mungkin warga desa yang masih hidup. Lalu yang kedua, jangan menyentuh Gabi yang telah ia tetapkan jadi mangsanya. Sedangkan sisanya terserah pada mereka. Mendengar itu, Migi jadi sangat senang karena tuan baru mereka ini tidak memberikan banyak aturan. あとは好きにやってくれ左右様 Di saat yang sama, nampak Asa yang membiarkan Bahyama dan makhluk hitam itu tetap hidup, tapi bersumpah takkan memaafkan mereka sampai kapanpun. Setelah membiarkan Danji dan ibunya tetap hidup, nampak Shin yang kembali ke Yuru. Sementara Migi pergi ke desa, Hidari memilih menetap dan membantu tuannya itu. 好きにやらせてもらう。 alamak, cewek berotot gini leh uga sih, Wak. Setelah berhasil mengenai kakinya, Yuru yang mau menembak lagi sayangnya keduluan sama Sugai Gigi tadi yang buru-buru membawa kabur tuannya dari sana. Melihat itu, Yuru dan Hidari langsung mengejarnya, disusul Dera yang terpaksa ikut setelah mengambil kembali jimat sayu di tanah. Sementara itu, Migi nampak membangunkan seorang bocil yang ibunya baru dihabisi Gabi tadi. Dikarenakan si bocil yang gak bisa ngelihat wujudnya, Migi langsung menampakkan dirinya di hadapannya. Gak cuma gadis kecil ini, para bocil yang ditemukannya juga sama sepertinya. Sesaat sebelum nyari lagi, tiba-tiba Asa datang yang sempat dikira warga desa olehnya. Sadar akan sulit Baiwan dengannya, Asa memilih pergi dari sana. Di saat yang sama, aroma jus tomat Asa membuat Migi menyadari sesuatu. Di sisi lain, Gabi berhasil dipojokkan oleh Yuru dan juga Hidari. Jelas Gabi nggak habis pikir kedua sugainya ini bisa kalah kuat dari satu sugai milik Yuru. Sedikit info aja, sugai Gabi itu terhitung dua ya guys, rahang atas dan juga rahang bawah. Setelah menerima serangan kedua, di saat itulah Asa tiba dan langsung meledakkan gerbang itu untuk mengalihkan pandangan Yuru dan juga Hidari. Tapi tentunya itu sangat percuma, karena kini situasi telah dipegang penuh oleh Yuru. Pada momen ini, Yuru masih tak percaya bahwa Asa di hadapannya adalah adiknya. Beruntungnya situasi berhasil diredam berkat kedatangan Migi yang memberitahu bau darah gadis itu sama persis seperti Yuru. Jika Asa di hadapannya ini asli, lantas siapa sebenarnya Asa yang bersamanya selama ini? Asa pun langsung menekankan itu adalah Asa yang palsu. Karena 10 tahun silam, orang tua mereka cuma sempat membawanya kabur. Sedangkan Yuru yang ditinggal ditakutkan Bahyama dan warga desa lainnya, dia juga akan kabur sepertinya. Maka dari itu dengan sengaja mereka memanfaatkan kasih sayang Yuru ke dirinya agar anisamanya itu tidak kabur dari desa. Sebuah kenyataan pahit yang tentunya akan sangat sulit dipercaya langsung oleh Yuru. Dera yang sudah tahu situasinya sejak awal meminta Yuru untuk menurunkan panahnya dan meminta Asa pergi dari desa. Setelah meyakinkan Yuru bahwa Asa belum menunjukkan kekuatan penuhnya,
Dan dikarenakan dia takut desa ini akan semakin hancur, syukurnya Yuru mau mendengarkan dan membiarkan Asa membawa pergi Gabi dari desa. Seperginya Yuru dan rombongannya, Asa sempat diomeli Gabi karena membiarkan Anisamanya pergi begitu aja. Meski sedang kesakitan, tapi keduanya sempat membicarakan Yuru hingga membuat Asa akhirnya meneteskan air mata saking bahagianya karena sang kakak masih hidup. 兄様生きてた。 Singkat cerita, setelah segel pelindungnya berhasil dipulihkan Bayama, Dera dan Yuru akhirnya sampai ke titik penjemputan. Hana yang merupakan juniornya Dera langsung protes karena nggak dikasih tahu bakal ada 2 Sugai yang ikut menumpang juga. Setelah menaruh semua barang ke bagasi, Yuru sempat menolak masuk ke dalam mobil sebelum dijelaskan kendaraan apa ini sebenarnya. Tak seperti Dera yang ngejelasinnya terlalu modern, Hana secara singkat mengatakan ada puluhan kuda di dalam kotak besi ini yang membuatnya bisa berlari sangat kencang. なるほど。そういうものか。わかった。 Sementara itu, di tengah Asa dan Gabi yang lagi nunggu jemputan, nampak seorang pria bernama Jin dan regunya yang akhirnya datang juga. Setelah menyiapkan tandu dan mendengar luka berat yang dianggap ringan oleh Gabi, Jin tak terlalu kecewa mereka gagal menjemput Yuru karena yang terpenting Yuru masih hidup. Di tengah pembahasan, Jin yang teringat mereka telah kehilangan 2 helikopter dan juga pasukan, jadi ngeri sendiri tahu bos mereka pasti akan murka. Gak lama ketika Gabi ngasih tahu orang bernama Dera lah yang membantu Yuru kabur, seketika ekspresinya langsung berubah jadi sangat menyeramkan. よりによってつがい小者のタデラがいる日に当たったとは。やはり私もうちの子を連れてくればよかった。 Sementara itu di jalan, setelah merangkum apa yang terjadi ke Hana, tiba-tiba Hidari dan Migi ngasih tahu mereka merasakan ada Sugai yang mendekat. Untungnya itu bukan ancaman dan hanya kawan lama mereka saja. 古い友人だ。 Nampak seorang gadis albino yang menunggangi seekor kuda putih. Dirinya pun ikut senang mengetahui kedua bestinya kini telah memiliki tuan yang baru setelah 400 tahun lamanya. Migi lalu memberitahu tuan mereka adalah si kembar yang memisahkan siang dan malam. それは大変。 My Bini, gua tetapkan Suga yang ini adalah My Bini gue. Setelah cukup banyak perbincangan, Sugai bernama Oshira itu pamit pergi dan meminta keduanya untuk menceritakan kisah mereka di lain waktu. Melihat sosok Sugai barusan, sontak Dera dan Hana jadi sangat excited dan tak percaya sosok My Bini gue benar-benar ada. Yuru yang gak tahu dia siapa, langsung dijelaskan bahwa My Bini gue tadi itu adalah Oshira sama. My Bini gue juga sesosok Sugai tir dewa. Mendengar semua itu, Hidari dan Migi jadi agak tersinggung karena padahal tingkat mereka berdua ini sejajar dengan Oshira sama. Tapi kok perlakuannya sangat berbeda. そんなに強いつがいだったんですか。これは朝の兄ちゃんの弓矢でやられた。うわ、えぐいですね、お兄さん。兄様、ガチハンターメンタルなので。 Menjelang malam harinya, 2 personel pasukan Asa dan Gabi nampak masih hidup. Tapi keduanya harus berakhir naas karena berujung tersesat di dalam hutan Mayoiga. Di posisi Yuru, dia hanya diam membisu karena tak menyangka ada dunia seluas ini di luar desanya itu. Setibanya mereka di rest area, Yuru diminta buat ganti baju dan makan dulu. Saking desonya Yuru, dia sampai nganggep lemper Jepang pemberian Hana adalah makanan yang sangat mewah. Setelah dibantu bukain, alangkah terkejutnya ia dengan cita rasanya yang begitu lezat baginya. 朝にも食べさせて。やりたい。 Setelah ditanya dan dijelaskan soal rest area, Dera ngasih tahu tempat ini adalah tempat singgah bagi para pelancong dari penjuru daerah.
Singkat waktu, setelah meminta Yuru untuk menunggu sebentar di mobil, di dalam Hana sempat dibuat sangat emosi ketika Dera yang tiba-tiba mengajaknya menikah. Meski cuma pura-pura, tapi sebenarnya ada alasan kuat kenapa Dera sampai harus seperti itu. Pertama, wajahnya sudah ketahuan oleh grup Kagemori dan akan mustahil baginya untuk pulang ke rumahnya sendiri. Kedua, jika hanya tinggal bareng ditakutkan akan jadi pusat perhatian tetangga dan ujung-ujungnya jadi bahan gibah. Ketiga, Hana yang lebih memilih pura-pura jadi onecannya Yuru dan putrinya Dera justru akan berujung seperti poin kedua tadi. Takut memancing perhatian tetangga mereka nantinya, alhasil Dera memilih menapaki jalan seorang duda anak satu yang ditinggal istrinya dan menikahi seorang wanita muda. Tanpa menyadari Hana yang sedang menahan emosi, Dera malah memintanya untuk menentukan mau pakai marga keluarga siapa. Sementara itu, setelah dibuat bingung dan bersemangat dengan bagaimana cara orang zaman sekarang memasukkan kuda ke dalam kotak besi ini, Yuru keluar dari mobil buat minta maaf karena malah menghabiskan makanan tadi seorang diri. Migi yang mendengar itu pun jadi makin respect dan senang karena tuan mereka yang sekarang amat sangat baik pada mereka. Setelah Hidari ngasih tahu mereka para Sugai tidak memakan makanan manusia, Yuru meminta keduanya untuk menceritakan segala hal yang mereka ketahui soal dirinya dan juga adiknya. Sebelum bercerita, Migi terlebih dulu ngasih disclaimer bahwa mereka berdua telah tersegel dan terus duduk di sana lebih dari 400 tahun. Maka dari itu, yang mereka ketahui cukup terbatas dan cuma mendengar juga melihat apa yang melintas di sekitar mereka. Sebagai permulaan, Migi ngasih tahu dulu mereka sempat mendengar ada anak kembar yang lahir, tapi yang mereka lihat selama bertahun-tahun hanyalah Yuru dan kedua orang tuanya saja. Karena hal itulah, mereka sempat mengira saudari kembarnya telah tiada akibat suatu penyakit atau sejenisnya. Hingga pada suatu hari, mereka mendapati orang tua Yuru yang berniat kabur dengan membawa seorang gadis kecil di dalam keranjang. Dan seperti yang sempat dibilang Migi sebelumnya, bau darah gadis itu sama persis seperti miliknya. Mendengar semua itu, Yuru jelas lebih percaya pada ucapan kedua Sugai miliknya ini dan jadi ngedown karena ternyata hanya dirinya yang ditinggal oleh orang tuanya. Meski sangat kesal, tapi karena masih punya banyak pertanyaan, Yuru berniat mencari Asa yang mungkin tahu sesuatu tentang orang tua mereka. Gak lama, Dera dan Hana datang setelah bersih tegang cukup lama. Hasilnya, Hana kalah dan kini ia terpaksa menjadi walinya. Sebelum mereka berangkat lagi, Yuru ditanyai apakah dia gak mau boker dulu di toilet. Yuru pun ngasih tahu dia udah melakukannya, tapi disemak-semak. Setelah Yuru ditegur Hana supaya dia gak kebiasaan duduk di atas mobil, Yuru jadi heran dan bertanya soal Hidari dan juga Migi. Jelas keduanya bukanlah masalah, toh yang bisa melihat mereka hanyalah para pengguna Sugai, hewan peka seperti Dogi, ataupun anak indigo. Kemudian di sepanjang jalan terungkap beberapa hal terkait klan Kagemori yang sempat menyerang desa Yuru kemarin. Di mana ternyata mereka dulunya adalah bagian dari desa yang sukses di daratan rendah dan membelot demi mendapatkan si kembar siang dan malam. Sempat ada rumor mereka berhasil mendapatkan siang alias si Asa, tapi setelah melihat apa yang terjadi kemarin, sepertinya itu bukan sekedar rumor belaka. Scene lalu berpindah ke suatu tempat. Nampak seorang wanita yang sedang dikejar-kejar oleh seorang penguntit hingga memasuki sebuah lift. Sesaat sebelum si penguntit yang akan menikamnya, tiba-tiba gadis bernama Aoi ini bertingkah sangat aneh. Yang ternyata... あなたに二度と近づかないって。 Setelah membuat jerah si penguntit, Jin langsung melapor ke Aoi yang asli yang rasa risih karena selama ini seringkali diikuti oleh si penguntit.
Di saat yang sama, seorang wanita yang ingin menaiki lift di lantai lain dibuat amat sangat terkejut karena dirinya yang seorang indigo jadi bisa ngeliat sosok mengerikan yang menelan si penguntit tadi. Kembali ke Yuru. Selain mengungkapkan soal klan Kagemori, Dera juga menjelaskan bahwa dirinya dan Hana hanya menjalankan tugas turun-temurun dari klan mereka. Jadi, mau tak mau mereka hanya bisa menuruti perintah Mbah Yama selaku kepala desa di sana. Sebagai pengingat aja, nama asli Dera ialah Tadera Ryu, bertugas mengurusi logistik dan komunikasi, sedangkan Hana bernama lengkap Dano Hana. Meski banyak yang klannya urus, tapi Hana sendiri belum pernah menginjakan kaki di desa itu. Mengingat Mbah Yama seolah tak ingin dirinya dan adiknya jatuh ke tangan klan Kagemori, Yuru jadi penasaran dengan siapa sebenarnya mereka berdua. Biar lebih jelas, Migi dan Hidari lah yang akan menjelaskannya. Intinya, dunia sempat terguncang ketika ada anak kembar yang lahir di saat siang dan malam setara di sebuah desa timur. 400 tahun yang lalu, pernah ada kejadian serupa. Di era itu, kelahiran si kembar pemisah siang dan malam menjadi pemicu di balik peperangan yang terjadi. Mendengar itu, Yuru jadi mengira kelahiran mereka adalah sebuah malapetaka. Migi pun langsung menyanggahnya karena yang seenaknya berperang adalah mereka yang haus akan kekuatan si kembar. Yuru yang belum memiliki kekuatan itu pun dijelaskan bahwa Asa kini sudah memilikinya. Sebuah kekuatan pembongkar segala hal yang disebut Kai. Sedangkan Yuru seharusnya dia nanti akan memiliki kekuatan penyegel segalanya yang disebut Fu. Setelah cukup banyak perbincangan seputar si kembar siang dan malam, juga bagaimana cara Dera yang bisa keluar masuk desa, yang ternyata harus melalui sebuah metode yang teramat sangat ribet. Yuru lalu diberitahu ibunya dulu sebenarnya adalah pendaki gunung yang kebetulan memasuki desa itu. Yang kemudian dia berakhir menikahi seorang pria asli desa dan melahirkan anak kembar yang gak lain adalah Yuru dan juga Asa. Mendengar itu, Yuru jadi memahami maksud perkataan ibunya dulu yang sempat kasih tahu arti namanya juga tentang kampung halamannya. Singkat cerita, setelah mengikuti semua tutorial boker di toilet, Yuru dan kedua sugainya sempat membicarakan betapa megah dan ramainya wilayah ini. Hidari dan Migi sempat mengira gedung-gedung di sekitar adalah rumah bagi para penguasa, tapi Yuru meluruskan berdasarkan perkataan Dera sebelumnya, di mana semua itu adalah rumah bagi banyak orang. Keduanya juga sempat mengira kota ini adalah ibu kota, dilihat dari betapa padatnya penduduk di tempat ini. Tapi lagi-lagi mereka salah, karena kota ini hanya sekedar wilayah kecil yang disebut prefektur Guntama. Mas MC, yang bener tuh Gunma gak sih? Setelah itu, Yuru yang berniat nyari adiknya dulu sempat menyinggung soal dirinya yang tak boleh percaya sepenuhnya dengan Dera dan Hana yang merupakan antek-antek desa yang telah memalsukan sosok adiknya selama ini. Kendati demikian, dia juga tak bisa langsung percaya pada Asa meski bisa dipastikan dia adalah adiknya yang asli. Terlepas dari itu, tujuannya yang ingin menangkap Asa gak lain untuk mencari orang tua mereka dan menanyakan alasan kenapa hanya dirinya seorang yang tak dibawa pergi 10 tahun yang lalu. Setelah menanyakan apakah Hidari dan Migi akan membantunya, dengan gembiranya Migi akan membantu karena ngerasa semua ini bakalan seru baginya. Sedangkan Hidari... 追う方が性に合っている。 Sekembalinya mereka, Yuru penasaran dengan benda bernama HP yang sering kali dipegang oleh Dera. Berhubung Hana gak ada dan penjelasannya yang sangat jelek, alhasil Dera ngasih tahu HP itu semacam sinyal asap yang bisa mengirimkan tulisan dan juga suara. なるほど。おろし的なものか。わかった。